Kata sahabat Nabi Huzaifah ibnu Usaidil Ghifari, satu hari ittala'a alaina Nabi wa nahnu natazakar. Nabi Muhammad mendatangi kami lagi duduk-duduk santai. Tiba-tiba Nabi Muhammad mendatangi kami sedang bercakap-cakap, sedang ngomong-ngomong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian bertanya, "Wa ma tadzakkarun?" Apa yang sedang kalian cakapkan? Para sahabat menjawab, "Qalu kunna natadzakkarul akhirah." Kami sedang ngomong-ngomong bagaimana akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innakum la tarawna as-sa'ah qabla an ya'tiha bi asyrati ayat." Kalian tidak akan pernah melihat datangnya hari kiamat sebelum datangnya 10 tanda besar hari kiamat. Di situ kita tahu ya tanda-tanda kiamat: munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabiullah Isa, terbitnya matahari dari barat, tenggelamnya dari timur, gerhana bulan 3 kali berturut-turut, gerhana bulan dari timur, gerhana bulan dari barat, gerhana bulan di Jazirah Arab, dan seterusnya. Itu Nabi Muhammad menyesuaikan bagaimana para sahabatnya sedang berbicara. Wa in tahaddatsu fi ta'ami tahaddatsa ba'ahum. Kalau para sahabat senang ngomong kuliner, makanan, Nabi Muhammad lebih jago ngomong makanan daripada para sahabat. Itu lagi ngomong-ngomong, "Ya Rasulullah, kira-kira makanan apa yang paling Anda sukai?" Bukannya Nabi marah ditanya seperti itu, makin senang Nabi. Fadlu Sarid ala sa'iri ta'am. Karena nggak ada hadis itu, kita tahu Nabi Muhammad sukanya bukan kuah belamo. Ini subuh ini apa namanya? Kuah belamo. Nabi Muhammad itu nggak doyan kuah belamo, doyannya bubur sarid namanya ya. Fadlu sarid ala sa'iri ta'am. Setengah bercanda Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Keutamaan bubur sarid dibandingkan makanan-makanan yang lain, seperti hebatnya istriku Aisyah dibandingkan istri-istriku yang lain, kata Nabi. Tapi bapak-bapak jangan coba bandingkan istri dengan makanan, bahaya. Apalagi kalau ATM-nya dipegang sama istri. Itu bapak-bapak ini mukanya garang, tapi kalau ATM-nya dipegang istri, sampai ke rumah meong, di luar rumah wow ya. Ngomong poligami paling keras suara, tiba-tiba di luar rumah, "Ya mak, ya." Cek ATM dipegang sama istri. Hilang kejantanan laki-laki kalau ATM dipegang sama istri. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kepribadian yang menyenangkan seperti inilah yang membuat banyak sekali para sahabat Nabi jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Qatadah menuturkan kepada kita pengalaman beliau dalam musafir, perjalanan jauh bersama dengan Nabi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau lihat karakter seseorang, lihatlah dia waktu dalam perjalanan jauh. Nah, itu terbongkar semua karakter yang sebenarnya ya. Makanya orang tabligh itu kan suka jalan-jalan ya, suka jalan-jalan, tidurnya di masjid. Kalau saya nggak bakat tidur di masjid. Sakit badan kita ya, walaupun pahalanya banyak ya. Itu baru terbongkar karakter sebenarnya. Abu Qatadah pernah satu kali musafir bersama dengan Rasulullah dan 17 sahabat Nabi yang lain. Di tengah perjalanan pulang, habis bekal minum. Jangankan untuk sholat, untuk minum pun tinggal sedikit. Tapi Nabi minta Abu Qatadah membagikan air kepada para sahabat, sehingga sisa yang belum minum air itu 2 orang, Abu Qatadah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam keadaan seperti itu kemudian Abu Qatadah menawarkan air kepada Nabi. "Isyrab." Nabi Muhammad balas, "Anta tasyrab." Abu Qatadah menjawab, "La asyrab hatta tasyrab." Saya tidak akan minum sebelum Anda minum, wahai Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu dijawab sama Nabi, "Sakil qaumu akhiruhum syurban." Pelayan umat yang minum terakhir.
kalimat singkat tapi penuh dengan makna. Nabi Muhammad tidak pernah mau didahulukan jika para sahabatnya belum terpenuhi hajatnya. Akhirnya Abu Qatadah minum, walaupun Rasulullah SAW nggak kebagian setetes air pun, tapi Nabi Muhammad tidak berat hati. Kalau di zaman kita Pak, ada kepala dinas yang nggak kebagian minum, habis jabatan kita. Coba Bapak Ibu berani minum dulu, Pak Kadisnya berdiri, nggak ada tempat duduk, nggak ada minum. Besok tolong evaluasi jabatan. Apanya kita contoh Nabi Bapak Ibu ya? Kita bilang-bilang contoh Nabi, mencintai Nabi, tapi sikap kita lebih cocok jadi raja, bukan jadi Nabi. Nabi tidak pernah mau diraja-rajakan, diagung-agungkan ya. Pernah lagi satu hari Nabi diundang sama sahabat, rakyat jelata yang undang. Nabi Muhammad tidak pernah lihat siapapun yang undang, asalkan itu undangan pasti dipenuhi sama Nabi. Maka saat Nabi datang dan tuan rumah tahu Nabi datang ke undangan, kan mereka kagum Bapak Ibu. Yang datang Nabi, bawa beberapa orang sahabat, kagum tuan rumah itu. Karena kagumnya dia gemetar Bapak Ibu, salah tingkah. Karena kedatangan Nabi, begitu gembiranya dia dengan kedatangan Nabi, sampai dia salah tingkah. Rasulullah melihat ini kurang senang. Tamahal ya fulan, katanya, tenangkanlah dirimu wahai fulan. Inni lastu bimalakin, saya ini bukanlah seorang raja. Wa innama ana binu mra'atin min Quraisy, saya cuma seorang anak laki-laki dari wanita Quraisy. Kanat takulul kadid, yang sehari-harinya cuma makan daging kering. Daging kering itu makanan rakyatnya Arab. Kayak kita orang Aceh Raya itu ada sibalu. Nah itu sibalu. Kalau bulan puasa biasanya daging dijemur, ya kan, dikeringkan. Biasanya kita orang Aceh Raya makan nanti waktu sahur, ya kan, sikit-sikit. Nabi Muhammad gitu untuk menenangkan sahabatnya. Di zaman kita Bapak Ibu kalau datang pejabat satu rombongan SPPD semua. Satu rombongan bawahnya ya. Masya Allah, udah kayak raja. Nabi yang seharusnya gitu tidak mau Rasulullah digituin. Nabi Muhammad Bapak Ibu kalau jalan berlima dengan sahabatnya, itu orang nggak tahu yang mana Nabi, yang mana sahabat, nggak kenal. Karena iltabasa Rasulullah bilisani qaumi, pakaian Nabi Muhammad itu sama sesuai dengan cita rasa busana masyarakat setempat, dan nampak yang mana Nabi, yang mana sahabat. Kalau di zaman kita sekarang Pak, Tengku jalan dengan 4 orang santrinya, tahu yang mana Tengku? Tahuan Pak, yang sorbannya paling tinggi, ya kan? Yang gamis yang paling wangi. Ya santri yang perutnya busuk lapar. Yang pecinya udah kuning-kuning itu santri itu. Ya, yang ada supak-supaknya itu santri. Kalau kiai yang perutnya buncit, ya kan? Sorbannya paling tinggi. Gimana kita katakan kita mencontoh Nabi Muhammad? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari ya dengan momentum Maulidur Rasul kita sama-sama berusaha meneladani kembali baginda Nabi ya. Tidak berusaha meninggi, walaupun kita orang tinggi, tapi tidak perlu ditinggi-tinggikan Bapak Ibu. Nabi Muhammad tidak senang itu ditinggi-tinggikan. Beliau padahal manusia penghulunya alam. Tiap hari kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai-nilai ini yang harus hidup di tengah diri kita sehingga nanti kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga peringatan Maulid kali ini bisa menumbuhkan kembali nilai-nilai kebaikan yang dulu diperjuangkan oleh Nabi, oleh para sahabatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana ya Allah fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana zidna ilma wa wasi'na fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanan fi al qa'imin bila zawal ya mubdian bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma ja'alna mimman alladziina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi hadzal maqam dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la dhalan illa hadaita wa la mazluman illa nasarta wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bapak Ibu yang mulia, ini BKM telah menyediakan sarapan pagi untuk semua yang hadir. Kami minta sama-sama kita bisa untuk sarapan pagi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.